وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimakumullah, kita kembali berkumpul di majelis kali ini, majelis kajian Kitabullah, membahas secara surat atau potongan surat dari juz amma, dan kita sampai di surat At-Takwir. Kita akan mulai dari ayat pertama, mudah-mudahan bisa sampai ayat 14 insyaallah taala. Setelah sebelumnya kita tidak berjumpa kecuali di momentum lebaran ya, karena di bulan Ramadan tentu kita tidak bisa melanjutkan kajian ini, dan alhamdulillah dilanjutkan sementara di pekan kedua dari hari Ahad. Insyaallah pada bulan depan kita kembali ke pekan pertama. Jemaah sekalian rahimakumullah, surat At-Takwir itu surat Makkiyah. Artinya dia turun di periode Makkah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza as-sama'u inshaqat idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u infatarat wa idza as-sama'u inshaqat." Barang siapa yang ingin melihat bagaimana hari kiamat seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia baca Idza asy-syamsu kuwirat surat At-Takwir, wa idza as-sama'u infatarat surat Al-Infitar, wa idza asy-syamsu wa idza as-sama'u insyaqqat surat Al-Insyiqaq. Ini 3 rangkaian surat yang dipisahkan oleh surat Al-Mutaffifin di antara Al-Infitar dengan Al-Insyiqaq. 3 surat ini di awal-awalnya menggambarkan bagaimana hari kiamat itu secara global, yang mana rinciannya itu bisa dilihat sendiri nanti oleh orang-orang yang menyaksikan pada hari itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi 3 surat itu. Dan ada faedah dari hadis ini jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah 3 surat ini. Apakah dengan hanya membaca tanpa paham makna dia bisa merasakan? Enggak bisa. Berarti baca di sini maksudnya adalah ya qiraah dan tadabbur, qiraah dan faham, membaca dan paham. Ya, membaca dan faham maknanya. Dan kita sedang dalam proses menujunya insyaallah. Tafsir surat At-Takwir, bismillahirrahmanirrahim, akan saya bacakan terlebih dahulu insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat
وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Kita lihat dari 1, 2, 3, ayat 4, ayat 5, ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-10, ayat 11, 12, 13, idza. Jika terjadi gini, saat terjadi ini, itu semua dengan lafal idza sebelumnya menunjukkan jumlah syartiyah, yaitu ada sebab. Yaitu ketika terjadi ini, maka konsekuensi apa yang terjadi setelahnya. Ketika semua ini terjadi, dan ini semua kronologi atau kejadian di hari kiamat, ini terjadi, maka alimat nafsum ma ahdarat. Kalau surat Al-Fitar, alimat nafsum ma qaddamat wa ahdarat. Semua ini ketika terjadi, hari kiamat terjadi, maka jiwa itu satu jiwa. Nafs mutlak, satu jiwa, menunjukkan setiap dari jiwa tanpa kecuali akan mengetahui ma ahdarat. Akan mengetahui apa di sini ma ahdarat, apa yang dia hadirkan. Ya, jika semua ini terjadi, maka dia akan lihat apa yang terwujud dari amalnya. Apa yang hadir dari amalnya. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Idza syamsu kuwirat. Ketika asy-syams, matahari, kuwirat. Para ulama ahli tafsir dari kalangan salaf dan khalaf, mereka memberikan pemaknaan yang banyak terhadap lafal kuwirat ini. Kalau asy-syams, kita tahu syams itu adalah matahari. Dan dalam bahasa Arab, syams itu mu'annats, artinya dia kalau bahasa kita tuh female. Jenisnya apa? Jenis katanya tuh female. Makanya kuwirat akhirnya ta. Bukan kuwira, tapi kuwirat karena syams itu female. Nah, boleh gak laki-laki dinamakan syams? Ya boleh aja. Pakai bahasa Arab tapi ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, mentari, ya nggak cocok, laki-laki namanya mentari. Panggilannya tari, nggak cocok. Jadi syams, mentari. Orang namanya Syamsuddin, Syamsul Bahri, Syamsul Hadi. Itu semua artinya mentari atau matahari. Surya ya. Sampai jadi nama rokok. Ya. Nah, kemudian ada qamar. Kalau qamar biasanya mudzakkar, yaitu male atau laki-laki, jenis katanya, gendernya jantan. Biasanya. Baik, jadi syams, matahari. Ketika itu matahari kuwirat, para ulama, kalau diterjemahan apa artinya? Dilipat kalau nggak salah. Digulung ya, dilipat, digulung. Ketika matahari digulung. Kalau kita lihat perkataan Ibnu Abbas, syams kuwirat artinya uzlimat. Uzlimat yaitu digelapkan. Jadi ini tafsir konsekuensi dari digulungnya atau dilipatnya matahari jadi gelap gitu loh. Digelapkan kata Ibnu Abbas. Kata Qatadah nadanya sama, yaitu zahaba dawuha. Sinarnya hilang, ya sama, gelap. Ya. Kemudian kata ulama lain, kita ringkas aja, berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wasabu min al-qawli indana fi dzalika anna at-takfira jam'u asy-syai'i ba'dahu ila ba'din. Yang sahih bagi kami adalah takwir, maknanya adalah menggabungkan suatu hal sebagian dengan sebagian lainnya, yang itu artinya melipat.
Makanya jika matahari dilipat atau digulung. Dan ini menjadi dalil yang dipakai oleh beberapa dari ikhwan flat earth. Matahari itu kelihatannya bulat, tapi sebenarnya dia datar. Makanya bisa digulung. Ini ketika apa? Kita pakai logika kita. Tapi sebenarnya mau digulung gimana cara dilipat itu terserah Allah. Ya, walaupun misalnya matahari bentuknya bulat, kayak bumi misalnya. Allah lipat, ya udah percaya aja, nggak usah kemudian dibilang bahwa matahari itu flat. Udahlah, kita nggak pernah ke sana, mau ke sana, nggak bisa. Ya, mati duluan. Kemudian kata Allah, wasyamsu wal qamaru yasjudan. Matahari dan bulan bersujud. Terus kalau bersujud kita bayangkan, oh berarti dia bersujud kayak orang sujud gitu, palanya dia. Ya ada caranya, gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita bayangkan dengan detail, kita nggak nemu. Kenapa? Kita nggak punya experience dan kita nggak punya eksperimen untuk melihat bagaimana hakikat sujudnya matahari, bagaimana hakikat digulungnya matahari. Tapi pasti ada terjadi. Nabi Yusuf alaihissalam bilang ke bapaknya Nabi Yakub Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku sayang, saya melihat di mimpi saya 11 bintang, matahari 1, bulan 1, semuanya 13 itu sedang apa? Sujud padaku. Apakah Nabi Yakub bilang, wah mana mungkin sujud sama kamu, emang gimana, emang bintang itu manusia apa gitu loh. Enggak, Nabi Yakub nggak bilang gitu. Nabi Yakub percaya dengan itu dan nggak bertanya tentang bagaimananya. Udah, karena Nabi Yakub tahu ini mimpi isyarat dari Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Jadi ada tata caranya, khalas. Kalau emang kita nggak punya experience atau pengalaman melihat bagaimana matahari dilipat dan kita tidak akan melihatnya seperti insya Allah, oke, sudah serahkan aja, maknanya hak dan serahkan saja bagaimananya pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita bayangkan matahari dilipat, berarti hilanglah cahayanya, gelaplah kemudian. Wa idzan nujumu kadarat, dan ketika nujum jamak dari najm. Nujum jamak dari najm. Artinya bintang. Bentuknya gimana bintang itu? Wallahu a'lam. Ada yang bentuknya bintang kayak gini, Pak. Ya. Sehingga ada binatang namanya bintang laut. Bentuknya kayak bintang. Patrick, star. Ya. Dapat bintang di Tokopedia, di Gojek, dan seterusnya. Bintang. Bentuknya gitu. Ya. Apakah benar kayak gitu bentuk bintang? Allahu a'lam. Anda nggak jauh juga. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu, pernah lihat. Oke. Allahu a'lam. Dan di sini wa idzan nujumun kadarat, apa artinya inkadarat? Dikatakan dalam terjemahan yaitu berjatuhan. Dalam tafsiran dikatakan inkadarat yaitu intasarat, insabbat. Artinya saling berjatuhan. Ya. Nah, kata Ubay bin Ka'ab, situ ayatin qabla yaumil qiyamah. Ada 6 ayat ini sebelum terjadinya betul-betul kehancuran hari kiamat. 6 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di surat At-Takwir. Ya. Baina an-nasu fi aswaqihim idh dhahaba daw'us syams. Ketika orang-orang itu sedang di pasar-pasar, lagi pada bisnis di pagi hari, lagi pada dengan dunianya, dan memang orang yang menyaksikan kiamat ketika itu adalah orang-orang yang semuanya kufur kepada Allah. Lagi pada sibuk dengan dunia, idh dhahaba daw'us syams, tiba-tiba cahaya matahari, sinar matahari hilang. Fabainama hum kadzalik, ketika udah mulai hilang sinar matahari, idh tanatharat an-nujum, bintang-bintang berjatuhan ke bumi.
Fa bainama hum kadzalik, selagi bintang berjatuhan ke bumi, ayat berikutnya. Wa idzal jibalu suyirat id waqa'atil jibalu ala wajhil ardi. Tiba-tiba gunung-gunung itu menimpa muka bumi. Wa idzal jibalu suyirat, ketika jibal yaitu gunung-gunung, suyirat yaitu dihancurkan. Fataharrakat wa darabat wa ikhtalatat. Kemudian akhirnya bumi itu pun berguncang dan saling bercampur, tanah-tanahnya, bebatuannya, dan seterusnya dari puing-puing. Fafazi'atil jinnu ilal insi wal insi ilal jin. Manusia dan jin itu udah saling ketakutan satu sama lain. Ya. Jadi ketika itu khodam-khodam dari kalangan jin nggak bisa bantu, karena dia juga ketakutan. Takutan semuanya. Wa ikhtalatatid dawabu wat-tayru wal wuhush. Bercampur pula binatang-binatang ternak atau binatang-binatang yang melata, kemudian juga burungan itu enggak berani juga terbang ke sana kemari, enggak berani, wal wuhush, dan juga binatang-binatang liar. Itu mereka enggak saling memangsa satu sama lain. Ya, mereka juga saling khawatir. Cuma mungkin mereka enggak saling ngomong, bahasanya beda. Ya. Kemudian wa idzal wuhushu husyirat. Nah, kita wa idzal isharu utilat, kata Allah di ayat keempat. Wa idzal isharu utilat, ishar. Ishar itu unta-unta. Utilat yaitu turikat, ditinggalkan oleh empunya. Jadi ishar itu unta-unta yang meteng. Unta-unta yang sedang hamil. Itu ditinggalkan, tidak diurus lagi karena empunya itu sibuk nyelamatin dirinya sendiri dan tidak akan selamat. Diibrahkan, dikatakan oleh Allah Ta'ala di ayat-ayat ini, isyar, unta-unta yang bunting. Wallahu alam, apakah ini maksudnya adalah memang ketika itu unta adalah komoditi perdagangan yang paling kuat? Wallahu alam, kita nggak tahu. Atau ini hanya permisalan salah satu dari komoditi saja. Gitu loh. Kalau sekarang ada yang lebih berharga dari unta. Ya, artinya barang dagangan yang paling precious, yang paling mewah bagi orang ketika itu ditinggalkan. Ya, kita kan tahu, kita itu kalau punya dagangan, barang yang paling mewah mesti yang paling dijaga. Ya. Yang di etalase itu biasanya agak murahan, tapi yang dipajang, yang paling terjaga, yang paling sulit dijangkau konsumen dengan tangannya adalah barang yang lebih mewah. Biasanya gitu, di mana-mana. Ya, nggak ada barang paling mewah ditaruh di luar, misalnya dijajain, ya cepat hilang. Tapi ketika di hari kiamat, semua pecinta dunia itu sudah lupa lagi dengan dunia mereka. Itu baru ketika terjadi kiamat, yaitu kehancuran. Ketika di yaumil hisab nanti, atau di pada mahsyar, mereka ditanya. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak dapat kenikmatan di dunia. Namun, atau ahli neraka atau gimana, ditanya. Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan di dunia? Gara-gara kecemplung di neraka sedikit, dicelupkan sedikit, dia berkata, baru sedikit dicelupkan. Aku tidak pernah merasakan apapun kenikmatan di dunia. Saking kerasnya azab di neraka sampai semua nikmat dunia terlupakan. Ya. Jadi dagangan-dagangan itu kalau misalnya kita cuma cari dunia saja, sebenarnya kesian, useless. Kecuali kalau kita berdagang karena mencontoh sebagian dari Nabi atau mencontoh atau memang anjuran dari Nabi SAW untuk usaha dan sebagai ibadah untuk menegakkan rumah tangga dengan nafkah atau untuk membantu orang yang berkebutuhan. Kalau kayak gitu baru, Masya Allah, insya Allah berkah. Tapi kebanyakan orang dagang itu, ya iya buat nafkah. Betul. Tapi sebenarnya buat nafkah pun dia nggak niatin ibadah. Melainkan karena ya uruf. Uruf yaitu kearifan lokal kita, ya laki-laki kerja. Udah gitu doang. Bukan karena niatan mencari ridho Allah dengan nafkah ini. Banyak orang perlu dibenahi. Di pasar-pasar terutama. Atau toko-toko besar. Ketika seseorang itu sudah betul-betul mengalami kiamatnya,
kiamatnya itu kematiannya, kelas dagangannya dia tinggalkan. Ada nggak orang mati dalam keadaan dia di rumah sakit dan dia, ayo pindahin toko ke rumah sakit, saya tetap pengen dagang? Nggak ada, udah dia mikirin kematian, udah kelas. Dia tinggalkan itu semua. Ya, wa idzal isyaru uttilat, unta-unta yang penting ditinggalkan, tidak terurus, saking orang-orang itu mereka apa? Mereka sibuk dengan kematian mereka. Wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika al-wuhush. Wuhush itu jamak dari wahsy atau bisa jamak dari wahsh. Yaitu binatang liar. Wahsy itu binatang liar, ahli itu binatang apa lawan dari liar apa? Terpelihara apa namanya? Bukan jinak, Pak. Jinak itu alif namanya. Bukan alif ba tak, bukan, ini bila alif itu jinak. Kalau liar itu wahsy, lawannya liar itu ahli. Ahli itu yang terpelihara itu loh ya, apa ya? Familiar. Piaraan. Ya bolehlah jinak lah, anggaplah jinak ke bahasa kita lah. Jinak itu kan bisa artinya tidak buas. Bisa jinak juga artinya tidak liar gitu ya, anggaplah gitu. Ya, jadi wahsy itu binatang liar. Yang mana binatang bedanya wahsy dengan ahli apa, jemaah? Ahli itu di-provide, difasilitasi, diberikan, diarahkan menuju makanan. Itu ahli. Kalau wahsy, cari makan sendiri. Kita punya kambing, kita gembala ke rumputan yang padang rumput ya. Nih, ayo kambing makan tuh puas ente semua. Kambing ini ahli atau wahsy? Tetap ahli. Karena apa? Digembala dia, maka ahli. Kalau misalnya kambing gunung yang liar, namanya wahsy. Maksudnya wahsy ini sifatnya liar. Gitu jemaah. Nah, binatang liar itu biasanya nafsi-nafsi. Ya ada yang pack, yaitu yang apa namanya? Pack itu pack of wolves misalnya apa? Sepek itu apa namanya? Sekumpulan gitu loh. Segerombolan binatang. Ada. Tapi tetap aja mereka itu sebenarnya individualis satu sama lain gitu. Tidak diurus oleh siapapun. Mereka bisa mencari makan sendiri biasanya. Tapi binatang-binatang seluruh wuhush menunjukkan ragam binatang liar itu husyirat, dikumpulkan. Dikumpulkan. Ya, dari burung, binatang mamalia yang liar atau lainnya semua akan dikumpulkan. Tapi ada juga di antara sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya makna hasrul bahaim yaitu pengumpulan binatang-binatang maknanya adalah mautul bahaim yaitu kematian binatang-binatang. Wa idzal wuhushu husyirat ditafsir oleh Ibnu Abbas yaitu ketika binatang-binatang liar dimatikan semuanya. Ya. Baik, kemudian wa idzal biharu sujirat, ini ayat terakhir yang menunjukkan sebelum terjadinya atau ayat 6 ayat ini mengisahkan bagaimana kehancuran bumi dan langit. Nanti ayat ke-7 baru berkaitan dengan setelahnya. Wa idzal biharu sujirat, dan ketika laut-laut, bihar jamak dari bahar. Ketika laut-laut sujirat dipanaskan. Ya. Juga kata Allah wal bahril masjur di surat At-Tur, wal bahril masjur, demi laut yang dipanaskan. Ya, wa idzal biharu sujirat, ketika laut dipanaskan. Apakah laut itu dipanaskan? Kapan? Di hari kiamat ini. Namun sebagian dari ulama berpendapat bahwasanya laut itu sebenarnya di bagian dasar buminya itu juga ada pemanasnya gitu loh. Sebagian ulama mengatakan begitu. Walaupun pendapat ini butuh pembuktian saintifik ya.
Kita nggak bisa menelan bulat-bulat. Ya. Taib. Wa idzal biharu sujjirat bahar. Bahar itu lautan dipanaskan. Orang mau pergi kemana? Mau ke laut. Lautnya dipanaskan. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lautan api gitu ya. Nah, setelah 6 ayat ini udah dah hancur dah tuh dunia. Bumi ini hancur, udah nggak ada yang tersisa dari manusia, binatang dan jin mati semua, termasuk iblis. Iblis itu mati kapan? Kata iblis kepada Allah, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabb, tangguhkan kematian saya sampai hari mereka yub'atsun, dibangkitkan. Itu permintaan siapa? Iblis. Jadi iblis itu minta matikan saya ketika manusia pada dibangkitkan. Ini request ini ngece sebenarnya, apa ya? Request yang ngawur sebenarnya. Tapi iblis itu masih ada sopan sedikitnya. Bilang kepada Rabbi, mintanya sama Allah, bukan sama kuburan. Ya. Iblis saja mintanya sama Allah, bukan sama mayat di kuburan. Kebalik. Ya, ini malah yang manusia, bukan iblis, malah mintanya sama yang udah di kuburan. Mungkin nggak minta langsung tapi tawasul. Tapi iblis nggak kayak gitu. Iblis loh padahal. Cuman konten doanya ini yang bermasalah. Ya Rabb, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabb, tangguhkan kematian saya sampai mereka manusia itu dibangkitkan. Artinya gini loh. Kan pertama kan bumi hancur, manusia mati semua. Itu iblis minta masih hidup tuh. Ntar pas manusia dibangkitkan, dah matiin ketika itu. Gitu enak gitu. Udah pas manusia dibangkitkan mati. Kenapa? Karena iblis pengen berlepas diri. Gitu loh, Pak. Ya Allah Ta'ala enggak bakal ngabulin seperti itulah. Ini mah mau enaknya doang, ini mah mau godanya doang, nanti nerima konsekuensinya enggak mau. Qala fa innaka minal munzarin, kata Allah. Ya, engkau akan ditaguhkan memang. Ila yaumil waqtil ma'lum, pada untuk di waktu yang sudah dimaklumi, diketahui, yaitu kapan terjadinya kiamat ini, kehancuran, kamu juga mati nanti. Lah nanti di hari kiamat berikutnya, di sangkakala kedua, dibangkitkan pula tuh si iblis itu, dibangkitkan. Dan ketika dibangkitkan pun iblis nanti pas di neraka khutbah. Lihat di surat Ibrahim, berlepas diri. Ya, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa 'alal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, bersama itu iblis. Saya berlepas dari kalian semua. Ya, itu. Iblis itu kayak gitu jemaah. Ya. Kayak orang jahat juga di muka bumi ini. Ketika kegap, enggak, bukan saya. Itu dia, gitu. Ya, bosnya lepas diri. Ya gitu. Itu anak buahnya itu ya. Taib. Ketika 6 ayat ini selesai, kemudian ayat ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa itu digabungkan, yaitu jumi'a kullu syaklin ila nadhirih. Setiap bentuk itu digabungkan dengan yang serupa. Kata Allah Azza wa Jalla di surat As-Saffat, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kumpulkan orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya kufur, dan pasangan-pasangan mereka, senasib, semisal, serupa. Ya, ini wa idzan nufusu zuwijat, ya. Dan kata Nabi dalam salah satu hadis, ya. Namun riwayat ini riwayat yang masih dipertanyakan oleh para ulama. Riwayat Ibnu Abi Hatim dikatakan wa idzan nufusu zuwijat, yaitu ad-duraba, orang-orang yang semisal. Kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna 'amalah. Setiap orang itu akan bersama dengan siapapun kaum yang amalannya sama. Kalau misalnya amalannya joget-joget, ya iya itu sama, itu dapat juga itu nanti. Kata Nabi SAW apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai.
Kata Allah Azza wa Jalla, wa kuntum azwajan thalathah. Ada 3 golongan nanti yang berpasangan. Yaitu fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiqun as-sabiqun. Jadi golongan kanan ada selamat dengan golongan kanan. Golongan kiri ya selamat enggak selamat sama dengan golongan kiri. Dan ada yang paling top, was-sabiqun as-sabiqun. Ya, mereka yang mengamalkan fastabiqul khairat ulaikal muqarrabun, ya. Nah, seperti itu. Jadi semisal wa idzan nufusu zuwijat, dipertemukan. Kalau satu keluarga soleh semua dipertemukan. Yang enggak solehnya ya dicuci dulu mungkin di neraka. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Ra'd dan juga di surat At-Tur. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمْلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dari keturunan cucu, anak cucu mereka dengan iman, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka, dipertemukan. Kemudian juga di surat Ar-Ra'd, Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk surga Aden mereka semua. Dan orang-orang yang saleh dari pasangan-pasangan mereka, suami atau istri mereka, anak cucu mereka. Dari pertama dari nenek moyang mereka, ayah, ibu, kakek, nenek yang saleh bareng. Wa azwajihim, dari pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dari, kenapa saya kok dari tadi kayak di foto-foto mulu, Pak? Jarang-jarang ini. Ada sesuatu atau gimana? Ya, bilang-bilang biar saya posenya tuh yang bagus gitu loh. Rekomendasi. Dan juga anak cucu mereka. Jadi komponen atas, samping, bawah itu kena semua. Kalau misalnya sama-sama saleh. Ketemu di akhirat nanti. Maka pentingnya kita punya keluarga yang saleh. Adapun kalau misalnya fasik, ya ketemu juga nanti di neraka. Bahkan yang fasik itu bukan saling merekomendasikan, melainkan saling melaknat satu sama lain. Yang kufur saling melaknat satu sama lain. Apa kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang nyembah berhala? Wa qala innama takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Kalian itu sama-sama pada nyembah patung karena ada rasa sentimental atau karena ada rasa emosional, kecintaan terhadap ras, kaum, nenek moyang, itu karena itu. Orang tuh banyak tuh berbuat syirik karena apa? Mawaddah, karena itu merasa dekat sama bapaknya atau apanya karena enggak enakan gitu loh. Itu, jadi berbuat syirik. Lebih pro kepada sentimen dan juga perasaan manusia dibandingkan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Thumma yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'da wa yal'anu ba'dukum ba'da. Kemudian pada hari kiamat kalian akan saling kufur kepada satu sama lain. Kalian akan saling melaknat satu sama lain. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan penghuni surga. Penghuni surga itu saling merekomendasikan, saling bertanya, kok ente bisa masuk sini? Masya Allah, amalan apa ya dulu ente kok bisa masuk sini? Di surat At-Tur itu ada tuh. Ya, ditanya. Gitu. Bukan karena ngejek. Kok ngejek beda, nggak ada di surga tuh nggak ngejek. Ya. Kok bisa ente di sini? Ya Allah, apa ini salah? Kok bisa dia di sini? Nggak ada kayak gitu. Tapi kalau di neraka, ya Allah, dialah dulu yang ngajarin saya kejelekan. Ya Allah, lipat gandakanlah azab buat dia. Lihat di surat Al-A'raf. Itu beda banget. Maka wa idzan nufusu zuwijat, ashabul yamin, ashabul yamin. Ashabul shimal, ashabul shimal. As-sabiqun, as-sabiqun.
orang ini sesuai dengan amalan mereka, dikumpulkan sesuai dengan jenis-jenis amalan mereka. Maka kalau kemarin World Cup 2022, 2022 kemarin World Cup, sampai ada orang Arab Islam Muslim ya, sampai saking fansnya sama Lionel Messi sampai bilang Allahumma syurni ma'a Lionel Messi. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, kumpulkan saya kelak dengan Lionel Messi. Na'udzubillah. Kalau dia nggak masuk Islam gimana tuh Lionel Messi? Dan sepertinya kayaknya nggak kelihatan mau masuk Islam. Agamanya bola itu orang. Orang pesepak bola itu agama mereka udah bola. Agama mereka tuh bola jemaah. Uang agama mereka. Bukan agama-agama. Mereka masih kayak gini-gini simbolis aja. Sebenarnya hati mereka tuh condong ke duit dan bola. Begitu jemaah sekalian. Kok sampai 7 ayat doang ini kayaknya Pak. Udah diperingatkan aja ini. Apa kita azan atau gimana jemaah? Atau kita daurah sampai subuh atau gimana? Baik, kita azan dulu insyaallah. Baik, kemudian kita lanjutkan jemaah sekalian, kata Allah Azza wa Jalla, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ketika mau'udah yaitu perempuan atau anak perempuan yang mati dikubur hidup-hidup, itu mau'udah. Su'ilat. Ya. Ditanya ketika mau'udah ditanya. Jadi di zaman jahiliyah itu banyak bapak-bapak itu merasa malu ketika yang lahir adalah anak perempuan. Ya. Malu mereka. Karena tanggapannya di masa jahiliyah itu perempuan itu enggak ada gunanya bagi orang-orang jahiliyah. Ini yang tidak tercapture atau mungkin tidak tercapture oleh orang-orang sekuler dan liberal. Atau mereka belagak pilon dengan histori di tanah Arab. Mereka itu menganggap Islam ini keterbelakangan, diskriminatif terhadap perempuan, dan lebih membuat laki-laki itu dominan. Padahal ya memang laki-laki Islam memporsikan sesuai dengan porsinya. Adapun jahiliyah memporsikan laki-laki keterlaluan dan perempuan sehina-hinanya makhluk. Dulu ketika itu tracknya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Tafsir Baghawi diceritakan oleh beliau. Bagaimana hikayat dari ulama-ulama dulu mendeskripsikan bagaimana di antara trik metode pembunuhan terhadap anak gadis perempuan, yaitu kalau misalnya lahir, ini tafsir surat An-Nahl. Ketika tafsir salah satu ayat surat An-Nahl. Jadi ketika lahir itu anak perempuannya, malu itu bapaknya. Tapi mau bunuh langsung belum tentu bisa, karena mungkin ibunya itu mencegah. Jadi ibunya nggak mau, udah capek-capek hamil, capek-capek lahiran, dibunuh habis itu nggak mau ibunya. Maka bapak itu pun malu dengan dalam penantian pembunuhan, malu terus dia punya anak gadis, anak perempuan. Sampai kemudian ketika anak perempuan itu berusia 6 tahun. Dan 6 tahun di zaman jahiliyah itu boleh dilamar dan dinikahi. 6 tahun. Maka sang bapak bilang ke ibunya, tolong percantik dandanin anak kita, putri kita, tolong dandanin dia. Saya akan membawanya dia ke calon mertua. Siapa tahu dilamar dia gitu. Maka ibunya pun senang. Itu zaman itu ketika itu nikah usia 6 tahun biasa. Kalau sekarang udah viral ya. Nah, oke, didandanin dengan baik oleh ibunya. Supaya kenapa bapak ini nyuruh dia dandanin? Supaya enggak curiga. Karena bapak ini pengen membawa anaknya ke suatu tempat. Maka setelah didandanin dibawa sama anak itu, sama bapaknya.
Kemudian ada sebuah parit atau lubang. Dan bapak itu nanya ke anaknya, "Nduk, itu ada apa ya kok lubang-lubang itu loh? Coba lihat, Nduk." Namanya anak kecil kan? Deketin lubang itu, dijorokin sama bapaknya. Ketika dekat dengan lubang itu, dijorokin sama bapaknya, langsung dikubur hidup-hidup. Itu caranya. Dan lubang itu yang bikin siapa? Ya bapaknya sendiri sebelumnya. Jadi udah di-arrange, udah direncanakan semua itu. Itu kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Di antara caranya seperti itu. Dan itu dikuburnya hidup-hidup, Pak. Bukan ditembak, nggak ada tembakan ketika itu. Bukan dipanah, bukan disembelih, bukan. Lah masih hidup itu loh, anak usia 6 tahun masih hidup gimana? Meronta-ronta, ditutup, dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, pada hari kebangkitan nanti, al-mau'udah, bayi atau bukan bayi, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya. Ini jumhur membaca wa idzal mau'udatu su'ilat. Kalau sebagian dari qurra, dari qiraah asyrah, itu membaca wa idzal mau'udatu sa'alat. Lanjutannya jumhur, jadi jumhur qurra yaitu bi'ai dzambin qutilat. Sebagian qari mengatakan wa idzal mau'udatu sa'alat bi'ai dzambin qutiltu maksudnya. Nah, ketika bayi-bayi anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kok dia sampai dibunuh, itu ditanya. Dosa apa kok dia bisa dibunuh? Dan ternyata dibunuhnya karena apa? Karena gengsi. Dan karena mindset ketika itu sangat buruk terhadap perempuan. Maka Islam datang menghormati perempuan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kadarnya. Tapi yang sekarang orang-orang sekuler malah justru menjadikan Islam itu sebagai scapegoat atau black sheep, kambing hitam atas buruknya perempuan. Padahal kalau kita lihat tingkah perempuan barat buruk sekali, jemaah sekalian. Kalau kita mau ngomong akhlak perempuan di barat, nggak ada akhlak. Ya, nggak ada akhlak. Na'udzubillah min dzalik. Ya begitu jemaah sekalian. Bi'aidzam min qutilat. Insyaallah untuk pertemuan mendatang wa idza suhufu nusyirat kita lanjut pertemuan mendatang. Apakah ada pertanyaan jemaah dari sini? Karena kalau saya teruskan bisa sih saya teruskan. Ada pertanyaan enggak jemaah? Enggak ada pertanyaan. Ini berapa menit lagi, Pak? Oh, bisa kita teruskan kalau gitu. Oke. Gak usah tanya lo habisin, nanti pas saya teruskan udah habis baru nanya ya, pas dikasih space buat nanya nggak mau nanya ya. Wa idza suhufu nusyirat, dan ketika suhuf yaitu jamak dari sahifah, catatan-catatan amal itu nusyirat, disebarkan. Jadi kata Ad-Dhahhak, u'tiya kullu insanin sahifatahu biyaminihi atau bishimalih. Setiap insan akan diberikan catatan amalnya baik melalui tangan kanan atau melalui tangan kiri. Lihat di surat Al-Haqqah. Ya, ada juga di surat Al-Insyiqaq. Ada yang dengan tangan kanan nerima, ada yang dengan tangan kiri nerima. Ada yang dari depan dan yang tangan kiri dari belakang. Mi wara'i atau bishimalih. Ya. Kalau pakai tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu kalau pakai tangan kanan. Akan hisabnya itu akan ringan. Jadi hisab, perhitungan amal itu bisa ringan jemaah. Tidak terjadi perdebatan. Ringan. Kalau udah ringan itu cepat itu ke surganya. Tapi kalau terjadi munaqashah, diskusi yang panjang, diperhitungkan semua detailnya, wah ini yang susah, ini berat ini. Ya, jadi ada orang yang terkena hisab tapi ringan, itu ada. Biasanya fuqara, orang-orang fakir yang kepemilikannya sedikit. Tapi bukan berarti orang-orang kaya itu berarti selalu berat. Enggak, kadang-kadang ada yang kaya yang ringan insyaallah, yaitu yang seperti para sahabat Nabi kekayaannya untuk kebaikan. Wa idzas sama'u kushitat,
Dan ketika langit itu kusyitat, yaitu terbuka. Apa kok di terjemahan apa ikhwan? Kalau di terjemahan, wa idza sama'u kusyitat, dilenyapkan, yaitu terbuka, udah nggak ada gitu. Ya. Tapi apakah di akhirat nanti ada langit? Ada. Cuman sepertinya langitnya bukan langit yang sekarang. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Pada hari itu diganti, bumi ini diganti dengan bumi lain dan juga langit juga diganti. Karena langit dan bumi yang sebelumnya udah hancur, maka diganti. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika al-jahim yaitu neraka su'irat dikobarkan, uhmiyat atau uqidat, dipanaskan ketika itu, makin panas. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga itu didekatkan kepada penghuninya. Maka barulah ketika itu alimat nafsum ma ahdarat. Jiwa itu baru tahu apa yang hadir untuknya dari konsekuensi amalan-amalan dia. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ketika setiap jiwa itu akan mendapatkan apa yang dia lakukan dari kebaikan itu hadir. Dan apa yang dia lakukan dari keburukan itu juga hadir. Yang mana kalau ngelihat keburukan dia di akhirat itu, dia itu berharap antar dirinya dengan keburukan itu ada jarak yang sangat jauh. Kayak kita sekarang jemaah sekalian. Kalau kita mengingat dosa terburuk kita di masa lampau, itu malu kita. Pengennya dijauhin. Makanya dalam doa kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diri saya dengan kesalahan-kesalahan saya jarak sejauh apa? Antara timur dan barat. Enggak nyampe gitu loh. Timur dan barat kan enggak bakal nyampe. Ya. Ya begitu jelaskan. Juga kata Allah Azza wa Jalla ya, di surat Al-Qiyamah, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari nanti manusia itu akan diberitahu bima qaddama, apa yang telah dia lakukan sebelumnya, wa akhar, dan apa konsekuensi dari apa yang dia lakukan dari hal terakhir, yaitu ma qaddama itu bima amila, wa ma akhara itu adalah konsekuensi dari amalan dia. Akan Allah beritahukan kalau dia berbuat baik konsekuensi surga, kalau dia berbuat buruk konsekuensinya neraka jika tidak Allah Ta'ala ampuni. Mungkin cukup sampai sini insyaallah jemaah sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan penambahan iman, ilmu dan juga penggiatan amal saleh. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.